Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Oh my god! Wow! Oh my god. Huh? Satu, dua, tiga. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Kakak Sabila Channel kali ini mau ke sebuah tempat yang baru dibuka tahun kemarin kali ya, 2022 ya. Karena ini sempat dipugar beberapa lama dan sekarang sudah ada kabar bagus bahwa kita bisa masuk ke dalam. Walaupun beberapa tempat itu masih belum bisa dikunjungi dan belum selesai direnov gitu ya. Dan nama tempatnya ini adalah Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk kakak-kakak ketahui, untuk masuk ke Taman Mini Indonesia Indah ini ya, kita tidak bisa masuk melalui pintu utama depan untuk saat kakak Sabila masuk kemarin ya. Jadi kita masuknya itu melalui pintu lain atau gate yang baru ya, atau gate 3 itu posisinya adalah di Keong Mas. Nah ini kita mau masuk nih, kalau kita lurus nggak boleh. Nah itu hanya untuk keluar saat kemarin kakak Sabila datang ya, jadi tidak bisa buat masuk, jadi hanya untuk keluar. Jadi ini pintunya sekarang ini pintu masuk sendiri, pintu keluarnya juga sendiri. Jadi pintu masuknya itu di gate 3 dekat Keong Mas, sedangkan untuk pintu keluarnya melalui gate 1 yang utama. Jadi kemarin banyak yang salah ya, masuknya melalui gate 1, ternyata gate 1 sudah tidak bisa. Dan ini pintu masuk kita ya, pintu masuknya melalui Keong Mas, tadi ada fotonya ya, kakak bisa lihat sendiri. Dan di sini bayarnya bingung nih kita ya, kita pesannya gimana, karena mendengar kabar katanya pesannya melalui online, sedangkan ini nggak ada petugasnya di sana yang memberitahu kita bagaimana. Akhirnya kita disuruh masuk ke dalam ya, ambil tiket lalu belok ke kiri ya, belok ke kiri untuk membeli tiket secara online. Dan ini membayarnya harus dengan e-money ya, atau money elektrik ya, tidak cash ya, sistemnya baik debit, baik QRIS, baik e-money ya. Dan ini alamatnya ada di bawah sini nih ya. Nah setelah selesai membayar tiket online kita ya, jadi kakak juga bisa beli secara online ya melalui situs Taman Mini Indonesia Indah ya. Sudah dibayar dengan e-money, dengan QRIS, dengan debit. Setelah dicek tadi sama petugasnya sudah membeli tiket, baru kita diarahkan masuk ke tempat parkir ya. Nah ini tempat parkirnya ini ya, jadi tempat parkirnya ini luas ya kayak. Jadi harus diingat karena ada beberapa tempat ini yang sudah berubah, seperti Snow Bay-nya itu sudah tidak ada lagi ya, tempat untuk berenang dulu kan ada ya. Nah sekarang sudah tidak ada lagi, dan ada beberapa tempat yang lain yang sudah tidak ada. Jadi ini harus diingat kita parkir di mana. Nih kakak Sabila kemarin sempat cari-cari parkir nih, akhirnya diarahkan ke gedung parkir ya. Dan ini
yang kakak recommended untuk kakak-kakak semua yang mau parkir, lebih baik parkir di gedung parkir. Kenapa? Karena di sini ya kita lebih dekat naik dengan shuttle-nya. Shuttle-nya itu ada di sebelah gedung ini. Namun jalannya itu ya, jalannya kita tidak bisa langsung. Kita harus keluar dari gedung parkir ini ya, baru kita antri. Nah, ternyata di situ shuttle-nya antrinya panjang sekali. Ya, nanti kakak bisa lihat sendiri ya. Untuk parkirannya sendiri ini luas ya. Parkirannya ini ada berapa lantai ya? Mungkin sekitar 5 atau 4 lantai ya. Dan yang di luar itu ada parkiran bus. Cuma itu parkiran busnya itu kemarin banyak bermasalah ya. Kenapa? Karena bus-bus itu banyak yang nyangkut di turunannya itu ya. Jadi turunannya itu terlalu terlalu pendek. Jadi itu bis banyak yang nyangkut. Nah, ini tempat di luar dari parkirannya, jadi banyak yang naik itu karena tidak ada tangga untuk keluar, jadi banyak yang injek-injek rumput, sayang sekali ya, padahal kita harusnya lewatnya keluar itu dari tempat itu. Nah, ini tempat parkiran busnya ada di sini ya. Nah, itu turunannya terlalu terjal, jadi itu kemarin banyak yang nyangkut di situ tuh ya. Ini tempat parkir busnya nih ya, 1, 2, 3, 4 lantai ya. Nah, ini tempat parkirnya, kita parkir di sini, dan di sebelah kanan ini adalah tempat kita ngantri untuk naik shuttle tuh. Lihat, panjang banget ya yang ngantri shuttle-nya ya. Padahal ini jam 11 siang ini ya, bukan jam 12, jam 11 siang nih waktu kakak datang ya. Dan ini rame banget ya, walaupun nggak terlalu rame. Jadi lebih baik, kalau saya sarankan bagi kakak-kakak yang mau datang ke sini, lebih baik datangnya pagi sekalian. Ya, ini lokasinya ada di sebelah Museum Indonesia nih. Tuh, Museum Indonesia ya. Jadi kita naiknya dari situ, dan ini ngantrinya panjang banget tuh, lihat ya. Setelah nunggu sekian lama ya, kurang lebih 35-40 menitan ya. Ya, kita ngantri di sini dengan cuaca yang lumayan panas. Ya, sayang banget, ini harusnya dikasih petugas yang jaga di ujung sana, karena banyak yang nyerobot-nyerobot. Walaupun ada petugas, tapi ini cuma satu di bagian ujung, sedangkan yang mau masuk kemarin banyak banget. Dan ada yang nyerobot itu ditegur ya, dikasih tahu ya, Bu, ini antri Bu ke belakang, jangan main serobot-serobot aja. Jadi dia kembali lagi ke belakang untuk antri. Nah, ini shuttle-nya cuma sedikit, sayang banget. Dan ini dia sudah pakai elektrik ya, elektrik, ngantrinya sekian lama baru datang, penumpang sedikit, yang mau naik banyak, dan mobil nggak bisa masuk sekarang ke dalam Taman Mini. Kita harus parkir di tempat parkir, nggak boleh masuk ke dalam ke anjungan itu ya. Nah, ini kakak Sabila sudah naik, akhirnya kepisah sama mama sama adik dari keluarga ya. Jadi kita terpisah, tapi kita janjian di satu tempat, dan kita selalu ingatkan ke drivernya tujuan kita mau kemana. Kayak kemarin kakak Sabila itu ngomong sama drivernya yang shuttle-nya ini, kita mau ke istana apa dulu namanya ya, istana boneka atau apa itu ya namanya ya. Nah, di situ kita mau masuk ke situ, mau di situ kita nunggu adiknya dan keluarga dari ayah Sabila yang lain ya. Karena ini nggak muat nih, shuttle-nya ini cuma sedikit, akhirnya kita berpisah ya. Dan kalau sudah diingatkan drivernya, nanti dia akan mengusahakan mengantar kita ke tempat yang kita tuju ya, seperti anjungan-anjungan. Karena ini shuttle-nya dia nggak mengantar ke semua, dia nggak keliling ke semua tempat. Jadi dia pasti akan menanyakan, kita mau di sini, siapa yang berhenti di sini, siapa yang berhenti di anjungan ini, siapa yang berhenti di museum ini. Jadi dia selalu nanya. Kalau kita nggak ngasih tahu, bisa kelewatan ya. Dan ini petanya hanya di peta Taman Mini ini hanya ada di ini ya, tempat pemberhentian shuttle-nya ya. Jadi peta-petanya ini agak jarang gitu. Nah, ini keretanya juga yang di atas juga belum beroperasi. Jadi satu-satunya alat transportasi kita hanya melalui shuttle ini ya. Shuttle-nya ada dua ya, satu ini elektrik, yang satu lagi yang besar, tapi itu katanya digunakan untuk pegawai dari Taman Mini ini ya. Jadi pegawai-pegawainya yang menggunakan itu. Dan kita kesini kalau jalan ini lumayan capek, jadi usahakan menggunakan pakaian yang nyaman dan alas kaki yang enak, jadi biar nggak lecet kaki ya, bajunya juga nggak terlalu panas, jadi kita nyaman itu jalan. Dan
di sini juga sudah eco friendly, jadi dia mengutamakan untuk kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan bensin dan sebagainya ya. Jadi dia lebih eco friendly lah, lebih go green gitu ya. Makanya kita kendaraan nggak boleh masuk saat ini ya. Dan ini pengelolanya waktu ini saya kayaknya pernah lihat ini di mana ya, kalau nggak salah kakak dulu pernah ke Borobudur ya kan. Kakak tanya sama petugas di situ, ini yang ngelola sekarang yang di Borobudur ya. Ternyata benar. Jadi pantesan aja sistemnya sama, dia tidak memperbolehkan kendaraan untuk masuk ya, dan mesti menaiki shuttle untuk ke setiap anjungan. Tapi sayang shuttle-nya ini listrik dan jumlahnya sedikit ya. Mungkin petugasnya nggak ini kali ya, tapi kan kalau listrik kan beberapa jam sekali mesti dicas, dan itu jumlahnya sedikit sekali ya. Jadi shuttle-nya ini jumlahnya terbatas, dan untuk di beberapa bagian seperti di ujung anjungan Keongmas dan sebagainya itu shuttle-nya kalau sudah sampai situ sudah penuh, jadi kita nggak kebagian naik shuttle ya, seperti nanti di video kakak Sabila perlihatkan. Nah, ini ada beberapa ibu yang ternyata dia nggak lewat mau ke tempat yang dituju, tapi shuttle-nya ini nggak ke situ, akhirnya diturunkan di dekat tempat dimana ibu ini mau berhenti nih ya, seperti itu. Nah, ini akhirnya kita sampai di istana apa ini namanya itu, dan kita makan ya, karena di situ kebetulan lagi ada warung, dan di situ jarang warung. Jadi saran kakak Sabila bagi yang mau makan ya, lebih baik makan dulu, atau mau bawa makanan dari luar ya silakan. Yang mau piknik bawa tikar sendiri, karena di Taman Mini ini sekarang jarang banget orang jualan dagang, hanya di beberapa tempat, termasuk di tempat kakak Sabila ini seberangnya dari istananya ini ya. Nah, ini hanya satu di situ, dan itu di DPR di bawah pohon rindang ya. Ini kakak lupa di daerah NTB apa gitu, anjungan NTB, Nias atau apa ya, lupa kakak Sabila ya. Itu posisinya di sebelah dari istana ya, dan waktu ke situ juga istananya tutup, jadi belum buka, masih renov ya. Sedikit kecewa sih, karena sebenarnya pengen ke situ, cuma karena nggak tutup akhirnya kita bingung mau kemana lagi. Shuttle-nya penuh, kita menuju ke tempat Taman Legenda ya. Taman Legenda itu ada di ujung. Nah, videonya ini nanti di video selanjutnya setelah video ini ya, karena kalau kita lanjutkan nanti terlalu panjang ceritanya ya. Kakak mau ceritakan dulu ini yang waktu di dalam Taman Mininya ya. Taman Mininya ini lihat ya, sepi, dan ini nggak ada kendaraan sama sekali tuh, karena ini nggak ada yang, biasanya kan ada mobil lewat, motor, ini nggak ada. Yang parkir di pinggir jalan pun nggak ada. Lihat, orangnya juga lebih sepi. Dan kakak Sabila juga sempat tanya sama yang dagang-dagang di situ, apakah lebih sepi sekarang atau dulu waktu mobil bisa masuk. Ternyata lebih sepi sekarang karena mobil nggak bisa masuk ya. Jadi banyak orang yang nggak seramai dulu dah ya, nggak ramai seperti yang dulu. Dan ini kita sampai di istana nih, nah, istana Taman Mini Indonesia Indah ya. Ini sayang sekali tutup, jadi kita cuma bisa foto di depan-depan doang tuh, pintunya bisa dilihat, pintunya tuh depan itu tutup ya. Dan ini infonya kalau kita mau masuk ke dalam itu nggak, kalau dulu bayar ya, tapi kalau sekarang nggak tahu deh bayar atau nggak. Nah, ini tutup nih tuh, lihat, bisa lihat ya, pintunya tutup. Akhirnya kita cuma bisa foto di depan-depan ini doang. Padahal ini kakak Sabila datangnya waktu weekend ya, hari Minggu ya. Kenapa tutup ya nggak tahu deh kakak Sabila, mungkin belum selesai ya direnovasinya ya. Dan di sebelahnya ini juga ada tempat bermain anak-anak, banyak yang mungkin pengen ke situ, akhirnya berenang di sebelah situ. Itu bayar lagi, kurang lebih sekitar berapa ya, 45 atau 50, kakak Sabila lupa ya, karena kakak nggak ke situ ya. Kakak lanjutkan waktu itu ke Taman Legenda di samping Keongmas ya. Nah, ini karena kita shuttle-nya itu penuh semua, lihat ya, bisa dilihat sendiri ya, sampai sini udah penuh semua. Akhirnya kita jalan panas-panasan dari istana ini ke Taman Legendanya ya. Nah, kita jalan lewatin anjungan-anjungan, dan ini lihat, bisa dilihat sepi banget, hanya ada orang yang bisa sepedahan. Oh ya, di sini juga ada yang menyewakan sepeda otopet ya. Tapi kakak juga bisa bawa sendiri ya, bisa bawa sendiri juga. Kalau di sini sewanya sekitar sepeda itu 25.000 untuk setengah jam kalau nggak salah ya, 25.000 setengah jam. Nah, ini kita kemarin nggak bawa
sepeda, nggak bawa apa-apa, dan alat-alat itu kayak stroller itu kita tinggal semua, nggak kita bawa. Jadi usahakan kalau kita kesini itu jangan membawa barang-barang yang berat seperti tas, stroller, itu lebih baik ditinggal ya, lebih baik itu. Dan kita hanya harusnya bawa makanan aja ya, karena di dalam ini tokonya udah nggak seperti dulu ya. Di pinggir jalan ada toko, ada Alfa, ada Indomaret, itu hanya di beberapa bagian tempat aja. Itu pun jarang gitu loh, jarang ya, dan jaraknya jauh ya. Nah ini kita panas-panasan ya, nunggu ini juga nggak ada yang lewat, sampai ngelewatin anjungan Jawa Tengah, anjungan daerah-daerah yang ada di Taman Mini ini ya. Itu ada museum air tawar, alat transportasi juga, ada museum transportasi di situ. Kita lewati semua, baru kita nyampe ke Taman Legenda ini ya. Dan kita ini jalannya, kenapa sih kemarin nggak dikasih kanopi penutup biar nggak panas gitu, karena kalau siang panas banget terasa. Dan itu untungnya kemarin kakak Sabila bawa payung, cuma anginnya kencang banget. Pak? Dan ini sepedanya ya, sepeda yang sewakan 25.000 ya. Balikinnya kesini lagi sendiri kakaknya. 1 jam 25, 1 jam 25 sama sepeda. Dan akhirnya kita sampai juga di Taman Legenda Keongmas ini ya. Di sini ada berbagai macam hiburan seperti mininya dari Dufan gitulah ya. Ada kinciran, ada bom bongkar, ada kereta api. Nanti videonya bisa disaksikan setelah ini ya. Dan ini video kakak Sabila setelah pulang dari Taman Legenda Keongmas. Ini sepi banget ya. Ini kendaraan motor yang bisa masuk ini hanya orang yang jualan, yang kerja di dalam Taman Mini ya. Jadi orang yang mengunjungi itu nggak bisa. Dan ini kita udah nunggu di situ ya, kendaraan yang shuttle-nya itu lama. Akhirnya sama yang jualan di situ keluar, kita dibilangin, Pak kalau nunggu kelamaan lebih baik jalan kaki aja. Terus ditunjukin lah jalannya. Dari Taman Legenda Keongmas kita lurus saja, belok ke kiri, setelah itu ke kanan. Setelah melewati anjungan DKI Jakarta, ke kanan lurus saja ya, lurus. Nanti itu tempat parkir kita, karena memang tuh yang nunggu banyak banget sampai capek nungguinnya ya. Nggak ada kendaraan yang lewat, dan setiap lewat pun penuh, jadi ya udahlah, akhirnya kita numpuk di situ ya, karena itu sudah ngelewatin berbagai macam anjungan, pasti dia ngambil dari situ-situ dulu. Jadi kita yang belakangan nggak kebagian tempat duduk ya. Akhirnya kita jalan ya, jalan kaki nih arah mau ke tempat parkir yang kita di awal ya. Dan ini ngelewatin gereja, ngelewatin tempat-tempat ibadah, masjid banyak di situ ya. Dan sebelah kanan kita ini ada anjungan DKI Jakarta. Di situ lagi ada yang latihan menari ya. Tuh jalanannya benar-benar sepi banget, nggak ada yang jualan. Yang jualan itu bukan jualan makanan, tapi jualan kayak orang-orang mainan anak-anak, lato-lato ya, yang balon tiup ya, pesawat terbang. Itu makanan, yang jualan makanan, minuman, itu warung-warung tertentu yang ada di dalam setiap anjungan itu tersembunyi. Jadi nggak ada tulisannya secara jelas itu toko atau warung. Jadi saya sarankan kalau mau bawa makanan ya, lebih hematnya bawa sendiri ya makanan. Mau bawa rantang kayak, mau bawa kayak terserah ya, karena di dalam itu susah kita cari makanan dan jajanan itu susah banget ya. Ini ada yang jualan kerak telur tapi udah habis tuh, lihat tuh, kerak telur udah habis. Mungkin karena nggak ada yang jualan jadi banyak yang pesen kali ya. Nah ini keretanya yang di atas juga belum beroperasi, jadi nggak tahu kenapa, tapi keretanya ada tapi nggak beroperasi ya, nggak ngerti saya. Dan katanya sih mobil elektrik ya, mobil-mobil yang elektrik itu katanya bisa masuk, tapi saya sampai pulang itu nggak ada ngelihat mobil elektrik yang masuk. Apa karena saya yang nggak ngelihat atau bagaimana ya? Tapi katanya boleh, kata yang dagang ya, yang dagang ngomong sama saya, boleh kalau mobil elektrik, motor elektrik itu masuk boleh katanya. Nah ini akhirnya pas jalan di sini kita ketemu ada mobil shuttle yang kosong. Akhirnya kita ikut dari sini ya. Itu jalannya kalau ke tempat parkir kita kurang lebih ada 3 kiloan atau 5 kiloan ya. Jadi lebih baik kita ngikut aja deh di mobil shuttle. Kebetulan ada yang
terakhir lewat dan itu lumayan kosong, muat, jadi semuanya pada naik di situ. Nah, itu kereta yang zaman dulu keliling udah nggak beroperasi lagi tuh, keretanya udah pensiun di situ tuh ya. Dan ini kita mau arah pulang ya. Arah pulangnya ini melalui gate 1 nih. Kalau kita tadi masuk lurus, kita belok ke kanan. Nah, ini gate 1-nya atau pintu utamanya, dan di sini kita bayar 25.000 untuk parkirnya karena kemarin e-money-nya nggak bisa, akhirnya kita bayar cash. Nah, setelah keluar ini kita lurus terus, nanti itu udah jalan keluar dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan jangan lupa ada tips-tips sebelum kakak datang ke Taman Mini Indonesia Indah berdasarkan apa yang kami alami di sini ya. Tips pertama itu datang lebih pagi ya. Kalau bisa datang lebih pagi karena lebih sepi dan belum banyak orang dan belum panas seperti itu. Dan yang kedua, bawa pintu masuknya ini saat ini melalui gate 3 atau dekat Keong Mas. Karena kalau masuk lewat gate 1 itu tetap diputar ke gate 3. Jadi lebih baik masuknya langsung ke gate 3 aja. Dan yang ketiga, sediakan untuk uang cash dan e-money, debit, QRIS dan lain-lain, karena itu kita akan gunakan dua-duanya. Karena kita masuk pakai debit, QRIS dan lain-lain, sedangkan di dalam wahana-wahana beberapa dan makanan-makanan itu pakai uang cash. Jadi kita harus siapkan itu dua-duanya ya. Jadi nggak hanya salah satu. Seperti itu ya Kak ya. Jadi kita jangan sampai di dalam zong, karena ATM jarang di dalam ya, dan kemana-mana jauh. Jadi lebih baik usahakan bawa itu, dan usahakan parkir di dekat dengan tempat naik turunnya shuttle ya, yaitu di sisi utara Taman Mini, itu di gedung Museum Indonesia. Dulunya itu Snow Bay Taman Mini Indonesia Indah, itu tempat naik turunnya shuttle. Jadi lebih baik usahakan parkir di dekat situ ya, karena lebih dekat, jalannya nggak jauh. Kasihan kakaknya kalau jalannya jauh-jauh di Taman Mini ini. Seperti itu Kak ya. Dan yang kelima, jangan membawa barang-barang yang berat ya, seperti stroller, tas besar ya, itu bawanya berat, jadi lebih baik gak usah dibawa karena kita kemana-mana juga pakai shuttle ya. Dan kalau jalan pun bawa stroller juga percuma karena berat, tasnya juga berat, jadi lebih baik itu semua ditinggalkan kecuali makanan. Dan yang keenam, ketika naik shuttle, sebelum naik shuttle kita jangan lupa memberitahu driver kita dan selalu mengingatkan driver shuttle kita arah tujuan kita mau kemana. Jadi driver itu akan melewati tempat tujuan kita atau minimal mengantarkan tempat yang terdekat dengan tujuan kita ya di Taman Mini ini. Seperti itu ya Kak ya. Dan yang ketujuh, gunakan pakaian dan alas kaki yang benar-benar nyaman buat kakak ya. Itu kita pakai, karena kalau kita pakai pakaian yang panas itu nggak nyaman kita pakai. Dan usahakan bawa alas kakinya itu yang benar-benar enak dipakai jalan, karena kita pasti di sini akan jalan ya. Kalau kita pakainya nggak nyaman, kaki bisa lecet ya, seperti itu. Dan usahakan bawa baju ganti untuk berjaga-jaga, karena di beberapa wahana itu seperti Taman Legenda itu ada kolam renang, ada taman bermain anak-anak, ada wahana dinosaurus yang menyiramkan air, seperti itu Kak ya. Dan yang ke-8, bagi yang senang jajan, senang makan, lebih baik bawa makanan atau jajanan dari luar Kak. Karena ini nggak apa-apa kalau bawa dari luar, karena di dalam juga jarang toko, jarang warung makanan ya. Jadi lebih baik bawa aja dari luar, sehingga kakak di dalam nggak kelaparan, seperti itu ya. Nah, ini yang ke-9 ya. Bagi kakak-kakak, keluarga kakak yang mau bertamasya, mau piknik ke Taman Mini, makan-makan, lebih baik bawa tikar sendiri ya, untuk duduk-duduk di rumput atau di bawah pohon ya. Karena ini kalau nggak bawa tikar, ini di dalam nggak ada yang sewakan, dan tempat duduknya juga jarang. Tempat duduknya itu hanya di beberapa tempat shuttle bus berhenti ya. Jadi lebih baik bawa tikar yang ringan, yang bisa dilipat ya. Jadi kita bisa piknik tamasya di sana bersama keluarga dengan nyaman ya, dan nggak ada gangguan, seperti itu Kak. Nah, ini yang ke-10 ya. Karena saat ini Taman Mini lebih eco-friendly, usahakan bawa alat transportasi yang ramah lingkungan. Bagi kakak-kakak yang mungkin capek jalan kaki, itu bisa bawa sepeda, sepatu roda, otopet dan lain-lain ya. Jadi di sana nggak terlalu capek kakak, bisa olahraga, bisa sehat juga, seperti itu ya Kak. Dan yang ke-11, usahakan selalu mengingat di mana kita parkir kendaraan kita, karena ini Taman Mini sudah terdapat renovasi ya. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin kita sudah nggak ada di zaman dulu, dan kita lupa. Kalau kita lupa kita parkir di mana, ya kita jalan kakinya jauh, muter-muter keliling-keliling, kasihan kitanya karena kita lupa parkir di mana. Makanya usahakan kita mengingat di mana kita parkir
dekat gedung apa, dan yang paling gampang itu sudah di tempat itu gedung parkir yang ada di Taman Mini di sisi sebelah utara samping Museum Indonesia, seperti itu Kak. Jadi di situ tempat naik turunnya shuttle, lebih baik Kakak parkir di situ saja dan gampang diingat. Jadi nggak menyulitkan Kakak dan keluarga. Dan kalau sudah sore juga gelap, nggak ada orang, jadi kasihan buat kakak-kakak semua. Seperti itu ya Kak. Sekian dulu video dari Kakak Sabila. Mudah-mudahan video dan tips-tips ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang mau berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di tahun 2023 ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya biar Kakak Sabila selalu semangat membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.